Halo semuanya, selamat datang di Lanjut Nulis. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Along with the Gods, The Two World. Film dibuka dan menampilkan seorang pemadam kebakaran yang bernama Kim. Kim terjatuh setelah menyelamatkan nyawa seorang gadis kecil. Gadis kecil tersebut berhasil selamat dan berlari ke arah orang tuanya. Lalu Kim pun kembali bangun dan menanyakan siapa nama gadis tersebut. Namun semua orang yang berada di sana tidak ada yang merespon Kim. Lalu Kim dipanggil oleh dua orang pria dan wanita. Kim lalu menyuruh mereka pergi karena di sini berbahaya. Lalu Kim melihat dirinya yang sedang ditolong oleh para petugas. Kedua orang itu pun menghampiri Kim dan memberitahu jika pada hari ini Kim sudah meninggal dan mereka akan menemani Kim melalui 7 sidang alam baka dalam 49 hari. 장렬하게 운명을 김정우 씨께서는 2017년 4월 28일 오늘 1일 동안 진행된 7재판의 변호와 경호를 맡은 저변호사 월직차사 덕준 인사 올리겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다. 매뉴얼대로 움직여주네? 그래요. SP로 가. 됩니다. Scene berpindah ke sebuah tempat yang dijuluki sebagai gerbang akhirat. Di sana sudah banyak orang-orang yang berkumpul. Karena kematian Kim disebabkan oleh dirinya menolong seorang gadis kecil, maka Kim dijuluki sebagai arwah mulia dan dihormati. Kesempatan Kim untuk berinkarnasi sangatlah tinggi. Scene memperlihatkan jika Kim sudah berada di tempat yang dinamai Kawah Arwah Pembunuh. Hal itu membuat Haewon terkejut karena tempat ini dikhususkan untuk seorang pembunuh. Kim pun sudah berada di tempat yang dinamai Neraka Pembunuh. Kim berada di atas sebuah batu yang di bawahnya adalah neraka dan banyak sekali orang yang berada di neraka tersebut. Lalu Kim diberitahu jika alasan dia berada di tempat ini adalah karena Kim meninggalkan rekan kerjanya meski memiliki cukup waktu dan tenaga. Kim pun lebih memilih untuk menyelamatkan diri yang membuat rekannya meninggal. Lalu Dewa Pembunuhan menyuruh Haewon yang merupakan wali dari Kim untuk menyampaikan pembelaan. Haewon pun bertanya kata-kata terakhir yang disampaikan oleh rekan kerja Kim. Kim pun menceritakan pada saat dia menolong rekannya, dia mendengar suara minta tolong dan oleh karena itu rekannya Kim menyuruh untuk menolong orang itu terlebih dahulu. Mendengar cerita itu, Haewon pun menyuruh Kim untuk mengangkat kepalanya karena dia tidak bersalah. Pada kejadian itu, Kim berhasil menyelamatkan 8 nyawa orang asing dan tidak bisa menyelamatkan satu rekannya. 금방 올 거야. 그대로 가만히 있어야 돼. 이거 갖고 있어. 가. 아닙니다. 고개 드세요, 김정. Haewon pun meminta Dewa Pembunuhan untuk mempertimbangkan tuntutan jaksa. Lalu Dewa Pembunuhan memberikan keputusan jika tuduhan pembunuhan yang mengarah kepada Kim ditolak, dan pengadilan ini menganggap Kim tidak berdosa. 정의로운 망자 김정우의 살인지옥 기소에 대한 최종 판결을 내리겠다. 삶을 증명해냄과 동시에 김자웅에게 기소된 살인 혐의에 대해. Lalu Scene memperlihatkan jika mereka berada di sungai Kemalasan. Kim diberitahu jika sidang berikutnya adalah melihat seberapa baik dirinya menjalani hidup. Kim pun bertanya kepada mereka bertiga kenapa ingin menyelamatkan dirinya. Lalu Deokjeon mengatakan jika mereka mereinkarnasi beberapa nyawa maka mereka juga akan direinkarnasi. Dia pun memohon agar Kim menjadi nyawa ke-48 yang berhasil mereka reinkarnasi. Lalu Scene memperlihatkan jika Kim berada di neraka Kemalasan. Di sana ditampilkan segala bentuk kemalasan dan kelalaian. Namun pada saat ini tidak ada bentuk kemalasan dalam diri Kim. Lalu Haewon menyampaikan pembelaan jika Kim tidak hanya menyelamatkan nyawa manusia tetapi Kim menyelamatkan hewan sekalipun. Dewi Kemalasan pun menghormati Kim sampai dibuatkan patung kehormatan untuk Kim. 여길 수 있는 이승의 하찮은 짐승에게 Namun pada saat ditanya, Kim melakukan semua itu karena dia harus menghasilkan uang. Dewi Kemalasan pun kecewa dan melakukan cobaan kepada Kim. Rakit yang dinaiki Kim pun dilepaskan dan Kim melihat sebuah batu yang memutar menggiling para manusia. 돈을 모아야 했습니다. 김정우 씨. 진짜 잘못된 실험만. Lalu Haewon dan Gangri melompat dan menolong Kim. Gangri meminta Dewi Kemalasan untuk melihat cermin karma dan mengatakan jika Kim memiliki alasan untuk mencari uang. Karena alasan tersebut, Dewi Kemalasan memutuskan jika Kim tidak bersalah.
Lalu saat akan menuju neraka kebohongan, mereka melihat banyak hantu neraka yang berada di pepohonan. Hal itu terjadi karena saudara Kim ada yang meninggal dan meninggal dalam keadaan dendam. 그것도 원한을 가진 귀신이 돼서 원기. 그 원기. Lalu Gangri memutuskan untuk pergi ke dunia nyata dan mendatangi tempat Kim bekerja. Di sana dia melihat ibu dan saudara Kim yang mengambil barang-barangnya. Lalu Kim menceritakan kepada Haewon dan Deokjeon jika ibunya bisu. Scene berpindah ke arah Kim. Tiba-tiba terjadi sesuatu dikarenakan Raja Yomra dan pengawalnya datang. Kedatangannya itu bermaksud untuk memeriksa karena hantu neraka masuk ke wilayahnya. Deokjeon pun menjelaskan jika Gangrim sedang memeriksa ke dunia nyata. Raja Yomra pun memerintahkan agar secepatnya diatasi karena jika tidak dia sendiri yang akan turun ke bumi. 19년 만에 만난 정의로운 망자. 저승을 이렇게 어지럽히는 것이냐? 그래서 강민 차사님이 그 시체를 물에 태우고 그 영혼은 시키고 저승을 되돌려놓지 않으면 내 친히 이승으로 내려가. Kim pun berada di neraka kebohongan dan di sana diperlihatkan jika Kim sering membuat surat untuk anak-anak rekannya yang meninggal. Karena anak-anak itu masih terlalu muda untuk kehilangan orang tua dan hanya inilah yang bisa Kim berikan. Namun, surat yang Kim tulis berisi kebohongan. Di lain sisi, Gangrim menyamar menjadi anggota militer dan diketahui jika Sersan Kim Soo-hong atau saudara Kim kabur dan telah meninggal. Lalu Gangrim menghubungkan dirinya dengan Deokjeon dan berkata jika tujuan Kim berbohong adalah karena Kim tidak ingin mengkhawatirkan siapapun. Mendengar itu, Dewi Kebohongan pun memutuskan agar Kim melanjutkan ke sidang berikutnya. Lalu Gangrim memberitahu Kim jika ibunya masih sehat dan hidup. Lalu Kim bertanya bagaimana keadaan saudaranya. Gangrim pun berbohong dan mengatakan jika Kim Soo-hong juga masih sehat. Namun sebenarnya Kim Soo-hong telah meninggal dalam keadaan dendam dan Gangrim akan menyelidiki kematian tersebut. Dan setelah itu dia akan membakar mayat Kim Soo-hong karena jika tidak Kim akan terus dalam bahaya. Lalu Gangrim pun memutar waktu dan menemui Kim Soo-hong bersama temannya yang bernama Dong Yeon. Dong Yeon merasa kasihan kepada Kim karena kakaknya telah meninggal. Kim pun menyuruh agar Dong Yeon tidak usah memikirkannya. Lalu Kim menyuruh Dong Yeon untuk merapikan senjatanya dan pada saat itu juga Dong Yeon tidak sengaja menembakkan peluru ke tubuh Kim. 나도 우리 형 잊을 거야 이제. 죄송합니다. Scene memperlihatkan Kim yang berada di lembah es dan dengan kondisi yang bahagia karena mengetahui jika keluarganya baik-baik saja. Lalu dari belakangnya, tebing-tebing es runtuh yang membuat Kim bingung kenapa ini terjadi padahal keluarganya baik-baik saja. Haewon pun membawa Kim berlari menuju neraka ketidakadilan. Di lain sisi, Letnan Park pun dipanggil dan telah datang ke tempat Kim Soo-hong. Park pun terkejut dan mencoba menolong Soo-hong. Namun usahanya sia-sia karena Soo-hong telah meninggal. Dong Yeon pun menjelaskan semua yang terjadi dan mengatakan jika ini murni kecelakaan. Park pun menyuruh Dong Yeon untuk membersihkan tempat itu dan membawa mayat Soo-hong. Namun ternyata Soo-hong masih hidup dan bergerak. Gerakan itu membuat Gangrim mengingat pada saat dia masih hidup dan melihat ayahnya saat berperang. Tiba-tiba Gangrim terpental yang membuat kereta gantung yang dinaiki Haewon terombang-ambing. Park dan Dong Yeon pun menguburkan Soo-hong di sebuah tempat. Lalu para tentara yang lain mengabari ibunya jika Soo-hong sudah 3 hari meninggalkan pos dan akan melakukan pencarian di rumahnya. Di lain sisi, Kim dan kedua walinya saling bercerita hingga pada suatu momen, Haewon keceplosan dan mengatakan jika adiknya sudah menjadi arwah gentayangan. Kim pun meminta agar Haewon memperjelas omongannya. Karena sudah terlanjur, Haewon pun mengatakan yang sebenarnya jika Kim Soo-hong sudah mati dan menjadi arwah gentayangan yang membuat alam baka menjadi kacau. 어떻게 네 눈엔 이뻐 보일 수가 있을까? 여기 원기는 죽어도 저승에 못 올라오. 신동생 죽었대. 원기래. 저승 이렇게. Tiba-tiba kereta gantung yang mereka naiki putus dari pengikat dan hampir terjatuh. Haewon dan Deokjeon pun hampir saja terjatuh dari kereta gantung tersebut. Namun jiwa-jiwa penyelamat seorang pemadam kebakaran dari Kim muncul dan menyelamatkan mereka berdua. Kim pun lebih bersemangat untuk berinkarnasi karena saat ini ibunya sendirian dan tidak ada yang menemani. Scene berpindah ke arah Gangrim yang menggali kuburan Soo-hong dan berniat menguburkannya dengan layak. Lalu Haewon datang dan menyuruh untuk membakarnya sesuai aturan. Namun Gangrim menolak dan berjanji akan menangkap arwah Soo-hong. Lalu Gangrim mengikuti Dong Yeon yang pergi ke klub untuk bersenang-senang. Lalu Gangrim melihat arwah Soo-hong yang menggerakkan lampu dan tepat di bawah lampu tersebut Dong Yeon berdiri.
Su-hong pun pergi kabur setelah melihat Gang Rim. Mereka berdua pun saling mengejar dan pada akhirnya Gang Rim berhasil menangkap Su-hong. Gang Rim pun meminta Su-hong untuk patuh dan akan membelanya sampai berinkarnasi. Su-hong pun tidak peduli dengan itu dan dia marah karena pada saat dikubur dia belum mati. Shin memperlihatkan Gang Rim yang telah kembali ke alam baka dan menceritakan jika setelah lulus SMA Kim tidak pulang ke rumahnya selama 15 tahun. Kim pun memohon kepada Gang Rim agar saudaranya diselamatkan. Lalu pada malam hari, Dong Yeon mendatangi rumah Kim dan melemparkan sebuah peta berisi sebuah lokasi yang sudah ditandai. Lalu Dong Yeon berlari ke sebuah tempat dan melakukan gantung diri karena merasa bersalah. Su-hong lalu meminta Gang Rim untuk membantunya dan sebagai imbalannya dia akan menuruti apapun yang dikatakan Gang Rim. 저렇게 다시는 네가 원하는 대로 다 할게. 약속한다. Shin berpindah ke arah Kim yang berada di lubang hisap. Tiba-tiba mereka terjatuh dengan keras ke arah batu. Hal itu dikarenakan Gang Rim mencampuri urusan dunia hidup. Lalu Kim pun berada di neraka kekerasan, dan di sana diperlihatkan jika Kim pernah memukuli adiknya pada saat dulu, dan mereka berdua masih belum saling memaafkan karena Kim kabur selama 15 tahun. Dokjun pun meminta untuk memberikan pembelaan, namun Dewa Kekerasan menolak dan menyuruh Kim dieksekusi. Lalu Gang Rim meminta agar dilakukan sidang gabungan, yaitu jika Kim bersalah di sidang berikutnya maka dia akan mendapatkan hukuman ganda. Di lain sisi, Su-hong menceritakan kepada Gang Rim tentang pemukulan tadi. Dia menceritakan pada suatu malam Kim duduk di samping ibunya yang tertidur sambil memegangnya sebuah bantal. Su-hong pun bangun dan melarang perbuatan yang akan Kim lakukan. Karena itulah Su-hong dipukuli oleh Kim. Dokjun pun bertanya apakah Kim akan membunuh ibunya. Kim pun mengatakan jika dia berencana untuk membunuh ibu dan adiknya. Lalu dia bunuh diri karena merasa jika keluarganya tidak memiliki harapan. Lalu sesudah kejadian itu, Kim pergi karena merasa bersalah dan mencari pekerjaan untuk menghidupi ibu dan adiknya. Di lain sisi, ibunya Kim mendatangi markas militer sambil membawa tulisan yang berisi jika dia memohon untuk mencari Kim Su-hong. Lalu Park mendekati ibunya Kim dan menyuruh keluar dengan paksa. Lalu dia menyerahkan peta yang Dong Yeon berikan. Park pun panik dan mengambil peta itu lalu menyuruh penjaga untuk mengusir si ibu. Park lalu mendorong si ibu sampai tak sadarkan diri. Melihat kejadian itu, Su-hong sangat marah dan kembali berubah menjadi arwah gentayangan. Dia pun melemparkan Gang Rim dengan sangat keras. Lalu Su-hong berubah menjadi sebuah badai yang sangat mengerikan. Gang Rim pun dengan cepat menyelamatkan para militer yang tak berdosa. Tiba-tiba dari atas Haewon datang dan menghentikan Su-hong. Di lain sisi, Kim tersedot pasir sampai terkubur. Saat ini Kim berada di neraka kekeluargaan yang merupakan sidang akhir di alam baka. Tiba kekeluargaan pun dengan cepat memutuskan jika Kim bersalah. Namun Deokjeon mencoba melakukan pembelaan sampai tiba kekeluargaan mengeluarkan cermin karma. Cermin karma menampilkan kejadian saat Kim akan membunuh ibunya. Tiba mengatakan jika pada saat itu ibunya Kim menyadari kejadian malam itu. Ibunya hidup bertahun-tahun dalam keadaan hati yang sakit dan mencoba mengubur ingatan dalam-dalam. Kim pun merasa bersalah dan meminta untuk dihukum agar bisa bertemu ibunya dan meminta maaf. Keputusan terakhir pun dibacakan. Pada saat dibacakan, tiba-tiba terjadi goncangan dan itulah Gang Rim yang melakukan kunjungan mimpi kepada ibunya Kim. Di dalam mimpi, Su-hong mengobrol dengan ibunya dengan pakaian hakim agung. Su-hong meminta ibunya agar jangan mencari dirinya ke markas lagi karena sekarang dia sudah menjadi hakim di surga. Su-hong pun mengingatkan ibunya tentang kejadian pada malam hari di mana Kim akan membunuhnya. Lalu ibunya berbicara jika mereka tidak salah dan meminta maaf karena memiliki ibu yang mengerikan. Karena telah dimaafkan, ibu kekeluargaan pun memutuskan jika Kim tidak bersalah atas segala tuduhan dan memerintahkan reinkarnasi sesegera mungkin. Di lain sisi, Gang Rim memerintahkan agar Su-hong dikirim ke alam baka dan mendapatkan tiket arwah mulia. Lalu ibu Kim yang berada di rumah sakit dikirim sebuah paket oleh Gang Rim yang menyamar. Gang Rim memberikan penanak nasi yang Kim belikan dulu. Saat membuka penanak nasi tersebut, dia mendapatkan surat yang Kim buat. Lalu di lain sisi, Gang Rim yang berada di alam baka dan mengatakan jika Su-hong menjadi arwah mulia ke-49 dan arwah terakhir yang Gang Rim butuhkan agar dia berinkarnasi dan film pun selesai.